Hey so guys, welcome back. So hari ini guys, banyak banget dari kalian semua yang bilang, "Bang, tolong bang bahas Ultraman Trigger. Bang, tolong bang dibahas bang." Gimana cara gue mau bahas? Soalnya kan informasinya belum keluar. Tapi guys, hari ini tanggal 15 April akhirnya guys, informasi terbaru untuk Ultraman Trigger telah dirilis. Saatnya kita bahas satu persatu kalau begitu guys. Let's go. Jadi guys, Ultraman Trigger ini disebut juga sebagai New Generation 3 atau versi terbaru, versi generasi baru dari Ultraman 3 sendiri. Ultraman 3 merupakan Ultraman pertama di era Heisei yang tayang pada tahun 1996 silam. Udah lama banget guys ya, dari zaman gue belum lahir juga udah tayang itu. Dan guys, Ultraman 3 juga merupakan Ultraman pertama yang memakai konsep perubahan form atau pergantian form ya. Ada multi-type, ada power type, dan ada sky type. Diingat ya guys, ini penting. Kalau misalnya kita hitung nih guys, dari tahun 96 sampai tahun 2021 sekarang, kita akan mendapatkan angka 25 tahun. Berarti ini adalah perayaan ulang tahun Ultraman 3 yang ke-25. Ultraman Trigger sendiri mengambil konsep yang sama dengan Ultraman 3, yaitu ia memiliki 3 form: Ultraman Trigger multi-type, Ultraman Trigger sky type, dan Ultraman Trigger power type. Tiga-tiganya memiliki nama form yang sama dengan Ultraman 3, namun bentuknya dan wujudnya beda guys ya. Kita bisa lihat guys, ini dia untuk yang multi-type. Jadi yang multi-type ini color scheme-nya sama seperti dengan 3 multi-type ya. Ada warna ungu, warna merah, warna abu-abu. Lalu untuk pedang yang dipegangnya itu nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Sebenarnya guys, yang bikin keren formnya Ultraman Trigger adalah corak dari stained glass ya, atau kaca yang ibaratnya bertekstur lah ya. Kalau misalnya kalian lihat di gereja-gereja, di katedral, atau di bangunan-bangunan kuno, kalian pasti bisa melihat yang namanya stained glass ini. Jadi ini adalah kaca-kaca yang bercorak, bertekstur, warna-warni gitu. Wah, pokoknya kesan ancientnya tuh dapet banget guys ya. Soalnya si Trigger ini merupakan ancient giant ya, sama seperti 3 lah pokoknya. Dia itu seorang ancient giant, seorang raksasa kuno yang hidup 30 juta tahun yang lalu, atau bahkan bisa lebih malah. Nah sekarang kita lihat power type-nya. Corak dari stained glass-nya ini pindah dari tengah dada menjadi ke pundak sini ya. Ngelilingin pundak gitu, ngelilingin dada samping. Dan warna color scheme-nya berubah menjadi merah guys. Nah sekarang kalau sky type sama seperti dengan 3 sky type, warna badannya berubah menjadi biru, menandakan kalau form ini dikhususkan untuk kecepatan, kegesitan, agility, and speed. Ini sebenarnya bener-bener sama sih kayak 3 guys. Kalau multi type itu dia kayak keseimbangan antara power sama kecepatan. Nah kalau power type itu dikhususin buat kekuatan only, untuk power ya. Dan kalau untuk sky type ini khusus untuk speed atau kecepatan, kegesitan. Jadi ya sama aja guys, simple banget ya, cuma gitu doang. Special move-nya Ultraman Trigger multi-type adalah wow, Zepherion Kousen. Yes, lagi-lagi Zepherion Kousen. Nama finishernya kayaknya sama seperti Ultraman 3 ya. Ya namanya juga Ultraman 3 New Generation. Special move untuk Ultraman Trigger Power Type adalah Deracium Beam Torrent. Sedangkan untuk Ultraman Trigger Sky Type, special move-nya adalah Runbolt Beam Shell. Sumpah, kok kayak mirip-mirip gitu semuanya guys ya. Emang bener-bener mirip-mirip sama 3 semua gitu. Dari konsep, dari kekuatan, semuanya itu mirip. Tapi yang membedakannya adalah senjata-senjatanya dan alat berubahnya guys. Nanti gue bakal bahas satu persatu guys. Jadi tenang aja, stay tune terus. Jadi kalau misalnya mau kita bahas nih ya, tidak menutup kemungkinan guys, nanti Dyna dan Gaia juga akan dibikinin versi New Generation-nya. Tapi kita hanya bisa menunggu. Mungkin gue bakal nungguin Agol New Generation buat keluar. Mungkin namanya apa gitu, Agil, Agal, Agol. Ultraman Trigger sendiri akan mulai disiarkan tanggal 10 Juli 2021 mendatang di Jepang. Dan kita juga bisa menikmati fansubnya mungkin 1-2 hari setelah penayangannya. Dan ini yang bikin happy nih guys, direktornya guys, main direktor utamanya adalah Koichi Sakamoto. Udah pasti GG punya nih guys ya. Sinematografinya tuh wah, mantep dah pokoknya. Wah, seneng banget sih ya untuk para fans-fans ya. Moto dari acara Ultraman Trigger sendiri adalah wanting to make everyone smile, atau ingin membuat semua orang tersenyum, yang melindungi senyum orang-orang lain ya. Seperti itu, gitu-gitu aja sih sebenarnya kalau moto untuk acara anak-anak ya. Series ini juga bertujuan untuk membuat para fans Ultraman 3 yang sekarang udah om-om itu merasakan kembali sensasi ketika mereka menonton Ultraman 3 zaman dahulu kala guys, tahun 96. Dan pastinya om-om akan merasakan vibes-nya
Yakin gue. Ini singkat aja untuk si Ultraman Triggernya. Jadi Ultraman Trigger adalah raksasa cahaya yang jatuh dalam tidur abadi tepat setelah ia bertarung dengan kejahatan 30 juta tahun yang lalu. Trigger bertemu dan bersatu dengan hostnya, yaitu protagonis kita, tokoh utama kita, yaitu si Kengo Manaka. Aktor dari si Kengo ini adalah Raiga Terasaka, seorang pemimpin dari sebuah boy band bernama Matsuri Nine. Ini beneran guys ya. Ini beneran ada bandnya. Ini bukan dari filmnya ya. Jadi ceritanya guys, si Kengo ini di filmnya merupakan anak baru, rekrut baru dari Good Select. Ya betul, Goods yang itu, Goods yang di Ultraman 3. Tapi yang ini diperbaruin guys. Yang ini baru lagi nih, namanya Good Select, bukan cuma Goods. Sekarang gue bakal bacain story fullnya. Ini dari bahasa Inggris, tapi gue bakal bacain dengan bahasa Indonesia. 30 juta tahun yang lalu, dunia ditelan oleh kegelapan yang mengerikan. Tapi kegelapan itu disegel oleh seorang raksasa cahaya. Kekuatan sang raksasa habis. Ia tertidur di bintang merah. Terrestrial Peaceable Union mendirikan tim expert Good Select karena kegelapan ini mulai muncul kembali. Sedangkan tokoh utama kita, Kengo Manaka, sekarang tinggal di planet Mars yang sudah dihuni oleh manusia sebagai seorang tukang kebun. Singkat cerita, kejahatan mulai merajalela di Mars. Kengo Manaka pun bertemu dan menjadi host dari Ultraman Trigger. Tadi kan kita udah bahas tentang form-formnya guys. Sekarang kita akan bahas tentang alat berubahnya, yaitu Guts Spark Lens. Jadi guys, kita langsung aja ke website ini dan kita bisa lihat guys, ini mainannya udah diupload semua ya. Pertama-tama guys, di sini ada Sofubi dari penjahat-penjahatnya. Jadi guys, kalau misalnya kalian nonton trailer dari Ultraman Trigger ini, di awal videonya kalian akan melihat silhouette bayangan dari 3 penjahat, 3 monster yang bakal jadi penjahat di series ini, di series Ultraman Trigger. Yang pertama ini kita punya Camilla. Jadi Camilla ini merupakan monster cewek dan gue nggak tahu ini dia siapa, tapi yang jelas dia pose di tengah-tengah gitu ya. Mungkin ini karakter yang penting. Lalu yang kedua kita punya Durham. Lalu yang ketiga kita punya Hydra, Hell Hydra. Jadi ini kayaknya Sky type tapi jahat ya. Oh bener guys, kalau si Durham ini power type, untuk yang Camilla dia itu multi type. Mungkin gitu ya, mungkin gitu, gue nggak tahu. Cukup untuk Sofubinya. Sekarang God Spark Lens. Oke, bentuknya itu hampir sama kayak Spark Lens yang zaman dulu, cuma dia ini mendapatkan perubahan ya. Ibaratnya mendapatkan modernisasi lah gitu ya. Dibikin jadi lebih modern. Dan di sini ketika kita membeli God Spark Lens, kita juga mendapatkan hyper key-nya Ultraman Trigger Multi-Type. Jadi untuk gimmick-gimmick di series ini, dia itu berbentuk seperti USB memory ya, seperti kayak flash disk gitu. Ngingetin gua sama kamera double sih guys. Jadi guys, nanti God Spark Lens itu awalnya berbentuk seperti pistol ya, gun form, atau bisa dibilang hyper gun mode. Dan nanti pistol ini bukan cuma digunain sama si Kengo ya, tetapi sama semua member-member dari God Select. Nah, nanti untuk mode keduanya disebut sebagai Spark Lens mode, dan ini digunakan untuk transformasi si Kengo menjadi Ultraman Trigger. Nah, sekarang Guts Hyper Key-nya bisa dimasukin ke dalam Spark Lens-nya. Nanti suara dari Hyper Key dan suara dari Spark Lens itu akan saling saut-sautan gitu guys. Jadi kayak membentuk sebuah kombinasi suara. Ya sama seperti dengan DX pada umumnya lah. Dan tergantung dari hyperkey apa yang dimasukin, itu suaranya bakal beda guys di Spark Lens-nya ya. Misalnya multi-type yang masuk, nanti suaranya bakal multi-type. Terus nanti power type yang masuk, nanti suaranya bakal power type. Begitu guys, jadi simple aja ya. Dan bukan cuma pada mode Spark Lens guys, tapi pas mode pistol juga sama. Itu suaranya bakal berubah-berubah tergantung dari hyperkey apa yang kita masukin. Jadi itu suaranya bakal berubah-berubah terus guys ya. Ini menarik banget sih. Ukurannya harusnya gede ya, harusnya. Semoga ya, jangan tuyul. Kalau ukurannya tuyul ya mati dah. Nah, ini untuk hyperkey-nya kita bisa lihat bentuknya itu kayak USB. Lalu di bawahnya itu ada lubang speaker guys. Itu menandakan kalau ini memakai baterai ya. Jadi ini nanti ada suaranya, bisa dipencet-pencet. Di kiri atasnya ada logo Guts Select. Dan ini yang paling menarik guys. Ini yang paling menarik. Jadi ilustrasi atau gambar untuk setiap Guts Hyperkey yang didapatkan di sini, dia itu memakai motif stained glass. Ini untuk yang multi type. Nah, sekarang kita punya yang power type. Seperti ini gambarnya berwarna merah. By the way guys, tentu saja kita juga mendapatkan buckle atau belt untuk menyimpan hyperkey dan menaruh pistolnya. Kalau misalnya kita lihat-lihat ya, ini kayaknya buat ukuran orang dewasa deh. Nuh, kalian lihat deh guys, panjang banget ya itunya ya. Wah, sumpah ini ukuran orang dewasa nih guys. Berarti ini pasarnya nih. Pasarnya untuk om-om nih kayak ini guys ya. Untuk para omers atau para anak-anak yang sudah tumbuh lah ibaratnya gitu. Wow, keren banget sih.
Nah, bicara soal Sky Type, ini dia guys. Guts Hyper Key Ultraman Trigger Sky Type. Alat berubahnya keren. Bisa jadi spark lens, bisa jadi pistol. Beltnya keren juga, ukuran orang dewasa lagi. Ada saddle buat pistol, ada tempat buat hyper key-nya. Nah sekarang pedangnya. Wow, jadi setiap form dari Ultraman Trigger, mereka itu memakai 3 form pedang yang berbeda. Dan senjata ini dinamakan Triple Transformation DX Circle Arms. Seperti namanya Triple Transformation, jadi pedang ini memiliki 3 form juga, atau 3 wujud. Wujud yang pertama kita punya Multi Sword. Form Multi Sword digunakan oleh Ultraman Trigger Multi-Type. Yang kedua, kita punya Power Claw Form. Jadi Power Claw Form ini digunakan oleh Ultraman Trigger Power Type. Sedangkan yang ketiga, kita punya Sky Arrow Form. Dan benar sekali, Sky Arrow Form digunakan oleh Ultraman Trigger Sky Type. Untuk yang multi sword ini dia itu membentuk pedang. Nah untuk yang power claw tentu saja dia membentuk seperti taring ya, atau cakar. Nah untuk yang Sky Arrow yang nggak usah dibilang lagi, Sky Arrow merupakan panah langit. Jadi ini adalah mode panah atau mode range ya. Nah yang lebih gilanya lagi nih, kita bisa memasukkan Guts Hyper Key ke dalam Circle Arms. Bayangin guys, kita bisa masukin USB-nya ke dalam senjatanya. Udah lama banget, kemarin waktu Ultraman Z tuh agak mengecewakan ya. Kita nggak bisa nge-scan itu sama sekali. Kita nggak bisa nge-scan atau masukin Ultra Medal sama sekali ke senjata-senjatanya. Tetapi kali ini kita bisa guys. Akhirnya ya, udah lama banget. Jadi untuk setiap Hyper Key yang dimasukkan dan untuk setiap modenya itu mereka memiliki suara yang beda-beda. Gue gak tahu suaranya seperti apa-apa aja. Nanti kita bakal beli dan kita bakal review guys. Fix, gue bakal beli dan gue bakal review kalau misalnya ada rezeki. Tapi tenang aja guys, pasti gue bakal beli kok. Gue udah keracunan parah guys. Siapa sih yang gak mau? Sumpah, kalian lihat sendiri betapa kerennya guys ya. Untuk bagian-bagian putihnya, di situ kayak ada corak-corak. Ini loh, corak-corak kayak batu marmer gitu ya, kayak batu gundu gitu. Wow, gila sih, keren banget sumpah. Dan kalau misalnya ini bener nih guys, ini bener kayak ada lapisan emasnya gitu di ujung pedangnya. Gila sih, bakal keren banget, parah ya. Fix gue bakal beli senjatanya guys. Baru kali ini gue niat beli senjata Ultraman ya. Biasanya gue gak niat, biasanya gue males. Kayak senjatanya Rube atau nggak senjatanya Orb. Senjatanya Orb sih perlu ya. Senjatanya, senjatanya Z. Nah itu gue gak niat gitu. Wah gila, gue bakal miskin sih akhir tahun ini guys. Bentar lagi pre-ordernya juga bakal dibuka guys, tanggal 28 April. Akhir bulan, jadinya gue udah gak sabar. Oh my god, ini bakal keren banget guys. Ini bakal mantep, gurih-gurih banget nih ya. Woo, langsung saja guys, kita hajar nanti kalau misalnya udah ada ya. Kalau misalnya udah ada, gue bakal review, fix. Dan ya guys, itu aja untuk bahas-bahas singkatnya. Nanti kalau misalnya ada informasi lagi, gue bakal bahas lagi di channel ini. Ya ini bener-bener hype banget ya. Semua orang sudah menggila. Bener-bener wah gila banget sih. Pokoknya ini the best banget ya. Ultraman Trigger The New Generation 3. Wow, kita tunggu saja bulan Juli. Apakah bagus ceritanya? Konsep udah bagus. Apakah ceritanya akan memble? Kemungkinan besar pasti bakal bagus. Kemungkinan besar ya. Kita tinggal tunggu saja, kita tinggal berdoa saja. Semoga subur raya please. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar mereka semua tahu tentang Ultraman Trigger ini guys ya. Semua orang harus tahu, semua orang harus hype. Dan yang terakhir guys, jangan lupa di subscribe guys. Karena dengan subscribe kalian gak akan ketinggalan kalau misalnya gue upload video ke depannya. Oke guys, gue bakal upload update terbaru lagi. Jadi make sure kalian subscribe ya. Subscribe, let's go man. Klik tombol subscribe-nya. Dan ya guys, gue Kalzavanya. Have a good day and stay awesome. Bye bye. Woo!